Ini diambil dari kisahnya Daud ya, kisah cinta Daud yang mengambil anaknya Saul ya, namanya Mikal, dan kita coba membahas ini dan meninjau lebih dalam mengenai bagaimana kisah dari seorang yang katanya after God's own heart gitu ya, yang hatinya itu memperkenan Tuhan, tapi ternyata setelah dia itu diberikan kekuasaan dan kuasanya itu ada legalitasnya, bukan hanya dari Allah tapi juga diakui oleh bangsa Israel. Ini malah si Daud ini malah menjadi pria yang jahat ya, boleh bilang ini bejat sekali. Jadi ternyata kita akan melihat bahwa Daud ini akan dipaparkan di sini sebagai anti-hero, anti-hero ya. Maksudnya kalau dalam kita sekolah minggu dia dikenal sebagai orang yang bajik, sungguh-sungguh mengerjakan panggilan Tuhan, tapi nanti kita akan lihat bahwa dia ini memberikan kontribusi kepahitan bagi seorang yang namanya Mikal sampai pada akhir hidupnya pun tidak jelas ya. Jadi dia dikatakan uh, hidupnya itu tidak ada harapan sama sekali ya. Nah, kita mau coba baca di dalam 1 Samuel 18. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel 18 ya. 1 Samuel 18 ayat yang ke-17. Mari kita membaca ini bergantian. Kitab 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya ke-30. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita membaca bergantian 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 30. Kitab 1 Samuel ayat 18 Kitab 1 Samuel 18 ayat 17 ya sampai 30. Begini firman Tuhan, saya akan membaca terlebih dahulu lalu kemudian Bapak Ibu dan kita bergantian sampai 30. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 30. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." Coba bayangkan di bagian itu ya, 18 itu si Daud ini ada nuansa untuk menilik dirinya ya, bahwa dia ini nggak bisa bersanding dengan seorang putri dari raja. Jadi dia mengeluarkan statement, siapakah aku? Lah aku ini sopo sih? Aku ini bukan siapa-siapa. Ayat 19, tapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Nah, kali kedua muncul ya. Tapi kita coba lihat ungkapan dari Daud nanti di ayat berikutnya. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan tadi kepada Daud. Tapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu atau anggapanmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin." Ini perlu digaris bawah. 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin.
Tapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang. Tadi yang diminta 100 kulit katan. Sekarang dia habisi 200 orang Filistin. Dan membawa kulit katan yang 200 itu dalam jumlah yang genap, diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepada Daud menjadi istrinya. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Mari kita berdoa sekali lagi memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, berkatilah waktu di depan ini sebagaimana Tuhan telah beranugerah kepada kami di waktu-waktu yang lalu, di mana kami baru saja melewati waktu beribadah kepada Tuhan. Maka sebagaimana kami juga meminta pertolongan dari Tuhan, memberikan karunia-Mu kepada kami untuk mengerti kisah ini dan apa implikasi dan signifikansinya bagi kami. Mohon kiranya Tuhan beranugerah sehingga kami yang mendengarkan maupun juga yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita lanjut ya, kita akan melihat bahwa dalam perjanjian lama itu kita mesti berhati-hati bahwa ada hal-hal yang tampaknya orang-orang bisa langsung menafsirkan bahwa apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan itu lantas diberkati dan lantas orang-orang langsung kemudian punya konsensus untuk setuju dengan hal itu. Misalnya gini. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ya, dalam kisah ini, kita akan menemukan bahwa Daud itu tampaknya ada bagian di mana tadi kalau Bapak Ibu membaca dan masih mengingatnya, Tuhan menyertai perbuatan Daud ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Daud, kata narator, Tuhan sepertinya menyertai. Gitu toh ya. Tidak dikatakan dan Tuhan mengafirmasi, tidak ada. Dan Saul melihat apa yang dikerjakan oleh Daud disertai oleh Tuhan. Nah, biasanya anggapan ini kemudian akan membuat kita menafsirkan bahwa semua yang dikerjakan oleh Daud itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mesti hati-hati bahwa kita bisa terjebak ke dalam bagian ini sehingga kita nggak mengerti bahwa Tuhan sebenarnya tidak setuju dengan hal itu. Dan Tuhan tidak pernah ada sebuah statement dan benarlah Tuhan memberkati dia dan Tuhan benar-benar memberkati pekerjaan tangannya si Daud. Misalnya Bapak Ibu, kita coba mundur di dalam Kejadian 12 ayat yang ke 10 sampai 20. Nanti kalau Bapak Ibu membaca di dalam kejadian ini, itu adalah kisah di mana Abram itu pindah ke Mesir. Dan kita sudah pernah bahas sebenarnya di sini. Saya pernah menyatakan bahwa Allah itu tidak berkenan untuk si Abram ini pergi ke Mesir. Karena begini, karena di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya, Tuhan berkata, aku akan menjadikan kamu sebagai bangsa pilihanku, umat perjanjianku di sini tanah perjanjian. Tapi kemudian di ayat 10 dimunculkan bahwa ketika kelaparan timbul di negeri, lalu kemudian Abram itu berinisiatif pergi ke Mesir. Padahal untuk memindahkan dia dari tanah Ur, lalu kemudian ke Haran, lalu kemudian ke dalam tanah perjanjian, itu sampai Tuhan harus berbicara, pergilah dari tanahmu, sana saudaramu, bla 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 bla, dan kemudian pergilah ke tanah yang kupimpin. Tapi dalam bagian itu tidak ada kalimat Tuhan benar-benar setuju bahwa si Abram ini pergi ke Mesir dan Tuhan benar-benar mengafirmasi. Tapi unik bahwa orang akan seringkali terjatuh ke dalam bagian di mana setelah kemudian terkuak nasib skema buruknya, skemnya si Abram terhadap Sarai untuk kemudian diambil Sarai ini kepada Firaun Raja Mesir. Lalu kemudian ketahuan ternyata si Abram ini hanya mengemukakan half truth ya, setengah kebenaran. Lalu dikatakan di dalam ayat 16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan,
budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Kan kalau kita lihat di sini ya, sebelum akhirnya ketahuan skemanya si Abram ini, kita langsung melihat bahwa seolah-olah apa yang dikerjakan oleh Abram itu dengan cara menipu itu, padahal ini istrinya, seolah-olah diberkati karena ada 7 item. Kalau Bapak Ibu lihat, itu ada 7 item yang diberikan oleh Fir'aun kepada Abram. Kita akan langsung bilang, oh ini blessing in disguise. Di tengah segala kelaparan, lalu di Mesir, lalu dia dijepit, lalu kemudian bilang, Sarai, bojoku, pokoknya kamu akui aja ya, kamu itu saudaraku ya. Oke? Oke. Lalu dapatlah 7 item hadiah dari Fir'aun. Kita akan langsung bilang, oh ini adalah berkat dari Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu, ini bukan berkat, ini adalah kutukan. Dari mana kita tahu? Karena salah satu budak perempuan yang dibawa oleh Abram itu nanti menjadi penghancur rumah tangganya Abram. Ini menjadi pelakor ya, menjadi pelakor di tengah-tengah rumah tangganya Abram dan Sarai. Ada budak perempuan yang diberikan oleh Fir'aun kepada Abram, tapi budak ini bukanlah berkat, tapi itu adalah kutukan bagi Abram. Sehingga hanya gara-gara ini kemudian muncullah perpecahan di dalam keturunan itu, dan kemudian perbantaian antara keturunan yang percaya dengan tidak percaya terus sampai hari ini terjadi gara-gara itu. So, ini memberitahu bahwa kita waktu melihat bahwa Tuhan tidak menyatakan apa-apa, jangan langsung bilang, langsung kemudian kita langsung membuat statement dengan jelas dan lugas bahwa dia dapat berkat, sehingga inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan dan Tuhan berkenan. Tidak apa-apa, Tuhan toleransi. Nggak ada loh pernyataan itu. Jelas tidak setuju. Bahkan Tuhan tidak menginginkan dia pergi ke Mesir. Dan ini bahkan berkat yang dia peroleh, tanda petik, itu menjadi kutukan bagi keluarganya Abram. Nah, sama halnya dengan kejadian di dalam Abram, nanti Bapak Ibu akan lihat bahwa apa yang terjadi pada Daud, dan kemudian disebutkan oleh narator bahwa Saul melihat apa yang dikerjakan oleh Daud itu berhasil. Tidak, tentu langsung kita beranggapan bahwa Tuhan berkenan atasnya. Contoh, saya mau tanya Bapak, waktu kita tadi membaca, kan dia ini dikasih tahu ya. Awalnya si Saul bilang, oh Daud, aku kasih aja lah ya Merab. Kamu ini sudah menjadi pahlawan yang gagah, punya sumbangsi bagi kerajaan kita. Saya kasih ya. Terus dia agak sedikit menilai diri. Loh, aku sopo ya? Aku ini bukan siapa-siapa. Ini kan kayak laki-laki zaman now yang kemudian lagunya banyaknya melo-melo. Pokoknya aku nggak apa-apa, aku rapopo, aku nih sopo. Lah dia bidadari yang jatuh dari surga kemana gitu ya. Lalu kemudian aku nggak pantas, aku nih mukanya terlalu buruk lah atau gimana. Tapi bagian itu memberitahu kepada kita bahwa si Daud ini pada titik itu dia punya anggapan dia tidak pantas bersanding dengan Merab, anak dari si Saul. Dan dia bahkan kali berikutnya bahkan menegaskan bahwa dia tidak layak untuk bersanding dengan anaknya Saul. Meskipun Saul dengan ada akal bulusnya bahwa dia bukan menginginkan Daud menjadi menantunya, tapi menginginkan Daud untuk dimatikan. Jadi Saul tidak pernah menginginkan Daud menjadi menantu, tapi menginginkan untuk dimatikan karena dia punya anggapan, diulang 2 kali. Aku tidak akan menggunakan tanganku untuk membunuh dia. Biarlah tangan orang lain, tangan orang Filistin, untuk kemudian membunuh si Daud ini. Jadi bayangkan, dia memanfaatkan anaknya untuk mencapai tujuannya. Ini satu sisi ya Bapak Ibu. Saul ini orang tua yang toksik ya. Dan ini sampai hari ini terjadi pada kita. Masih ada drama-drama kayak gini. Orang tua punya anak, tapi anak itu tidak dididik untuk diserahkan kepada Tuhan baik-baik. Biar Tuhan berkarya kepada anak ini. Dan anak ini benar-benar tahu menentukan bagaimana dia harus berlaku di hadapan Tuhan. Tapi ada orang tua yang mirip seperti Saul. Ingin memanfaatkan anak ini untuk mencapai tujuannya. Bahkan sampai-sampai tujuan ini yang tidak diketahui oleh anaknya, itu nanti dia manfaatkan supaya
Oh iyalah, pokoknya saya kan nggak mau dipandang bersalah. Jadi saya kasih anakku ini untuk saya bisa mencapai tujuanku dengan cara membunuh Daud, tapi bukan dengan tanganku, dengan tangan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Kita diberitahu bahwa di dalam 1 Samuel 15 bahkan Saul ini berdosa, tapi bilang begini, Samuel, saya mengaku berdosa, tapi tolong ya, ya karena rakyat itu loh yang membuatku jadinya begini. Coba bayangkan Bapak Ibu, Saul itu mengakui dia berdosa, tapi kalau ditanya sebabnya apa, dia nggak bilang loh sebabnya saya ini sungguh-sungguh berdosa, saya bersalah di hadapan. Bukan, tapi dia bilang karena rakyat. Saya takut rakyat, karena rakyat. Kalau rakyat itu nggak ada sisi mengintimidasi saya tidak mungkin berdosa. Berarti dia ini mirip seperti ini ya, laki-laki yang apa tuh ghosting ya. Kalau di zaman sekarang, kalau di dalam orang-orang pemuda, pokoknya atau orang-orang yang toksik gitu ya. Kalau dia bilang, kenapa kamu melakukan kejahatan atau melakukan penyakitan, menyakiti perasaannya dia? Iya kamu sih, kamu kan tinggalin saya. Bukan salahnya di dia, tapi salahnya yang terjadi dengan dia terhadap orang itu, kesalahannya dilimpahkan kepada orang itu. Wah ini parah kan ya? Saul bilang kepada Samuel, saya berdosa, oke sih, tapi yang salah itu bukan saya, rakyat mengintimidasi saya. Dan bahkan dalam hal ini dia itu menyerahkan anaknya sampai kali kedua dengan Mikal untuk dia itu berikhtiar menjadikan anaknya dia mencapai tujuannya untuk mematikan Daud. Tapi kalau Bapak Ibu lihat apa yang terjadi pada Daud, jangan kemudian tiba-tiba lekas-lekas kita langsung berkata bahwa Daud ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Meskipun ada narator di situ memberitahu, dan Saul melihat memang apa yang dikerjakan oleh Daud itu sungguh Tuhan menyertai. Bayangkan, kan dia awalnya tidak mau bersanding dengan Merab, tapi giliran dengan Mikal dia tiba-tiba ada perubahan atau transisi. Kok bisa? Karena dia melihat bahwa ketika dia diutus berperang oleh Saul, dia itu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena diperoleh kemenangan demi kemenangan, maka dia merasa bahwa dirinya itu cukup layak lah ya. Apalagi kemudian rakyat membuat sebuah lagu. Oh Saul itu membunuh hanya beribu-ribu, Daud itu berlaksa-laksa. Saya ini layak. Karena sudah ada bangunan kepercayaan diri yang begitu tinggi, maka di kali kedua itu meskipun dia awalnya menakar diri, dia kemudian mengevaluasi, sungguh saya ini bolehlah. Saya sudah diutus berulang kali pergi ke medan perang dan saya menang. Saya cukup oke melanjutkan yang namanya titah atau koneksi kerajaan ini, karena nanti koneksi kerajaan ini akan diserahkan kepada saya, pikir Daud. Dan kalau Bapak Ibu lihat, setelah dia kemudian menjabat punya kekuasaan, kehidupan Daud itu benar-benar down, ya. Benar-benar bergerak ke bawah, bukan menjadi orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dia benar-benar menjadi bejat. That's why kata Ahok, kalau mau tahu siapa orang itu, kasih dia kekuasaan. Kalau mau tahu natur orang ini, hakikat orang ini seperti apa, kasih dia kuasa. Dan ketika Daud punya kuasa, ketika bangunan kepercayaan dirinya sudah semakin kuat dan ada kuasa pada dia, dia benar-benar tidak lagi berpadanan dengan covenant Tuhan, bahkan dia makin bergerak ke bawah dan bergerak ke bawah secara moral. Dan again, meskipun di tengah itu dikatakan, dan Saul melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Coba bayangkan Bapak Ibu, selain dia ini, si Daud ini, yang kemudian setelah diberi kuasa, mulai ada kemenangan demi kemenangan, moral mulai turun. Tapi dia juga cara untuk menyanding perempuan, setuju dengan cara-cara kafir. Kalau Bapak Ibu lihat kisah seperti ini, waktu dia datang, mau mempersembahkan yang namanya mas kawin, bukan pakai seperangkat alat sholat, atau seperangkat alat gereja, atau seperangkat emas, atau apapun namanya. Tapi dibilang, pokoknya kulit katan boleh. Diminta 100 kulit katan, yang dia kasih 200. Kalau Bapak Ibu membaca kisah ini, pernah terbaca atau pernah
terpapar cerita apa pola yang mirip seperti ini di dalam Alkitab? Kisah apa yang mirip seperti kisah Daud? Ke Filistin, ngobrak-ngabrik, Simpson. Dan Simpson itu, cara dia untuk kemudian bisa menyanding perempuan, yang mana juga kemudian diulang oleh Daud, ini adalah cara kafir. Cara orang zaman dulu, kalau mau ini ya, tunangan ataupun pernikahan, ya mas kawinnya kayak gini modelnya. Oh Doni, kamu mau, ini contoh, ini misalnya papa mertua saya, waktu itu belum jadi papa mertua, dia memimpin kerajaan Banjarbaru, saya di Banjarmasin. Doni, kamu mau menyanding anak saya toh? Oh iya pak. Kamu ada di Banjarmasin, saya di Banjarbaru, supaya kita mempunyai kerajaan yang kuat. Kamu Hardik Palangkaraya, ambil kira-kira 100 kulit katan, kamu hancurkan, beri kepada saya sebagai mas kawin. Oh itu cara kafir Bapak. Zaman itu untuk kemudian membawa atau membentuk rumah tangga, zamannya kerajaan zaman dulu dengan cara kafir, dengan cara itu. Pergi berperang, kerajaan mana mau yang dihardik, kemudian hancurkan laki-lakinya, lalu sunat itu, bawa kulit katannya, dipersembahkan jadi mas kawin. Itu cara kafir. Dan bayangkan, Daud dalam membentuk rumah tangganya setuju dengan cara Saul, yang juga cara berpikirnya bukan seperti halnya covenant-nya Allah, sejajar atau seturut dengan covenant-nya Allah, tapi malah seturut dengan cara kafir. Nah, Bapak Ibu ya, Daud dan Saul. Kita tidak melihat bahwa Tuhan, keren Daud, diminta 100 kulit katan, diberi 200. Wah gila kan? 2 kali loh itu. Berarti Daud ini benar-benar ngawurnya. Dia tidak lagi dengan akal sehat yang seturut dengan firman Tuhan, seturut perjanjiannya Allah. Tapi benar-benar nggak lagi pakai akalnya yang seturut dengan firman Tuhan, yang didasarkan pada terang firman Tuhan. Dia setuju dengan idenya Saul. Dia pun bahkan memberikan 2 kalinya kepada Saul. Ini mirip kan ya dengan cara Yefta gitu ya. Siapapun yang keluar itu, siapapun dia, tak seekor kucing kah, seekor babi atau seekor apa, aku persembahkan kepada Tuhan. Dan yang ternyata keluar adalah anak perempuannya. Alkitab benar-benar silent terhadap hal itu. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa Tuhan tidak setuju dengan cara demikian, karena cara memberikan anak untuk dipersembahkan kepada dewa itu adalah cara-cara kafir. Dan bayangkan, dalam hal ini Daud setelah diberikan kuasa, cara dia membuat melanggengkan hidupnya tidak seturut dengan firman Tuhan, tapi seturut dengan cara pagan, kafir. Dan ini menjadi peringatan buat kita sekalian, baik kepada Bapak Ibu maupun juga saya. Meskipun Bapak Ibu benar-benar dikatakan saya sudah terima Kristus, sudah selamat, tidak tentu cara kita melakukan hidup di bawah matahari itu seturut dengan perjanjiannya dengan Tuhan. Alkitab memberitahu bahkan Daud saja cara ini cara kafir. Dan Tuhan tidak pernah bicara. Dan Tuhan nggak bilang loh, oh Daud kamu benar-benar telah mendahuluiku. Orang Filistin tuh memang saya pengen porak-porandakan. Oh thank you ya Daud. Gak ada Bapak Ibu. Benar-benar silent. Sehingga kita waktu melihat kisah Daud ini, kita itu diberitahu bahwa ternyata setelah kemudian si Daud ini menyetujui itu, dan akhirnya Mikal menjadi istrinya yang sah, kita diberitahu bahwa ternyata dalam 2 insan ini yang telah dipersatukan oleh pernikahan ini, yang ternyata punya cinta yang demikian dalam adalah Mikal, bukan Daud. Mikal benar-benar takjub dengan Daud. Dia anggap Daud itu mirip-mirip Gongyo. Wadah, itu dia punya hidung bagus. Terus belah tengahnya rambutnya oke. Ini melebihi artis Korea.
Si Mikal benar-benar terkagung-kagung. Jadi kalau ada Daud lewat di sekitar istana, dia salting, salah tingkah. Aduh, dia tadinya harusnya bawa minum, jadi bawa susu gitu ya. Harusnya dia buat teh, jadi buat kopi. Yang tadinya harusnya tehnya itu ada aroma-aroma anggrek, lah ini jadi kopi pahit espresso gitu. Ya nggak tahu lah bagaimana. Tapi si Mikal ini benar-benar lihat Daud itu terpesona, dan kita lihat dikatakan Mikal sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Daud. Tapi kita tidak mendapat sisi dari Daud cinta kepada Mikal. Tidak ada sisi dari Daud itu dikatakan dia sungguh-sungguh mengasihi Daud. Dan kalau Bapak Ibu lihat dalam hidupnya Mikal setelah dia kemudian ini hidup menjalin cinta, kita mendapati bahwa ternyata pernikahan Mikal ini sungguh-sungguh tidaklah penuh dengan keharmonisan. Ada ungkapan sayang, babe gitu, atau honey kepada Mikal di antara Daud dengan Mikal. Karena kemudian banyak pergejolakan di antara Mikal. Di tengah-tengah ini diapitlah sebuah perseteruan antara Saul sebagai mertua dengan Daud sebagai menantu. Sehingga boleh dibilang si Mikal ini diapit oleh kebencian antara papa dengan kekasihnya, suaminya. Bayangkan Bapak Ibu, pernikahan yang dijepit oleh keadaan seperti ini, saling bermusuhan. Bukan pernikahan yang penuh dengan cinta kasih. Ada hubungan harmonis antara menantu dengan mertua. Ada hubungan harmonis antara istri dengan suami. Ada hubungan harmonis antara anak dengan papanya. Nggak ada. Tapi dijepit dengan keadaan seperti ini, sehingga Mikal itu ada di antara dilema. Bagaimana di satu sisi dia ingin membela papanya, tapi di sisi yang lain dia mengasihi Daud. Sehingga singkat cerita, nanti Bapak Ibu lihat bahwa dalam 1 Samuel 19 ayat 11 ya, 1 Samuel 19 ayat 11, si Saul ini ingin berencana membunuh Daud, tapi kemudian si Mika ini tahu rencana papanya, sehingga dia kemudian meloloskan Daud melalui jendela istana. That's why nanti kemudian ada utusan dari Saul bertanya, kenapa kamu malah kemudian meloloskan Daud? Kan dia bisa aja bilang begini toh ya, ya kamu pasti membunuh saya toh, mau membunuh suamiku kan ya. Tapi dia bilang begini, oh kalau saya tidak melakukan itu, dia bilang loh, jangan sampai aku akan membunuh kamu. Coba nanti Bapak Ibu baca di dalam 1 Samuel 19. Mikal itu tidak ada diskursus dengan Daud bahwa kalau misalnya Mikal ini tidak membantu meloloskan Daud, akan berkata seperti itu, seperti dikatakan oleh Mikal kepada utusan dari papanya. Gak ada. Tapi entah bagaimana, karena didasari rasa cinta, sehingga dia kemudian mengemukakan alasan bahwa kalau si Daud ini tidak dibantu meloloskan dirinya dari jendela itu, aku pasti akan dibunuh, kata Mikal. Berarti Mikal tahu sampai di sini bahwa ini tidak ada harmonis antara si Daud dengan Saul. Sehingga kemudian akhirnya si Mikal ini mengemukakan alasan yang direkayasa, yang sebenarnya tidak ada diskursus itu dengan Daud, tapi diungkapkan oleh diungkapkan oleh Mikal kepada utusan papanya, Saul. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu, si Mikal ini mirip seperti kisah bidan yang ada di dalam Keluaran. Kenapa kamu membantu kelahirannya si orang-orang Israel itu? Lah, nge-gym kok. Perempuan yang nge-gym maka langsung brojol. Jadi nggak perlu, wah tarik ya. Aneh kan Bapak Ibu ya? Perempuan Israel itu kuat-kuat, work up dia, push up, kemudian ada pull up, nggak ngerti lah apa bang. Pokoknya belum waktunya langsung, anaknya udah langsung keluar. Lah, kayaknya nggak kayak gitu deh Ferguson gitu ya. Nggak kayak gitu juga lah ya. Nah, tapi bayangkan kisah Mikal ini mirip seperti bidan-bidan yang ada di Keluaran itu, sehingga dia berbohong. Padahal tidak ada pernah diskursus mengenai hal itu di antara Mikal dengan Daud. Dan kisah itu langsung kemudian mengakhiri pernikahannya Mikal. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam 1 Samuel 19, tidak pernah ada lagi sebuah cerita di mana rumah tangga ini dibangun dengan baik antara Mikal dengan Daud. Daud itu
sudah tidak pulang-pulang melebihi Bang Toib. Ini 2 kali Natal, 2 kali Lebaran, 2 kali Paskah gitu, nggak pulang-pulang, sehingga kemudian hubungan rumah tangga ini hancur, berantakan. Dan nanti Bapak Ibu lihat di dalam 1 Samuel 25, maafkan, 2 Samuel 3, 2 Samuel 3 ayat 15. Setelah berlalunya waktu, si Mikal ini yang sudah ditinggal oleh Daud tidak pernah memberikan kabar apapun kepada Mikal. Akhirnya Mikal ini dinikahkan kembali kepada Paltiel. Nanti Bapak Ibu akan baca bahwa di dalam 2 Samuel 3:15 itu, si Mikal ini kembali nikah dengan seorang laki-laki yang lain yang namanya Paltiel, dan diungkapkan di situ bahwa Paltiel ini sangat mencintai Mikal. Bayangkan ya Bapak Ibu, ini kan kayak udah punya durasi waktu yang ya mungkin ya sekian lama lah, sekian purnama, nggak ngerti sekian purnama itu berapa lama. Dia tidak pernah dikasihi oleh Daud, tapi gilirannya dia ketemu dengan Paltiel, dia sungguh dikasihi, ada kecupan mesra di antara mereka, sehingga si Mikal ini kali itu dia merasakan dikasihi oleh seorang suami yang selayaknya dia dapatkan. Padahal sebelumnya yang dia idolakan, yang kalau setiap kali lewat itu Daud itu di singgasana kerajaan, oh dia salting sekali, salah tingkah, tapi tidak pernah diberikan cinta kasih kepada Mikal. Tapi gilirannya Paltiel, waduh, itu benar-benar mengasihi Mikal. Dan Bapak Ibu akan lihat setelah kisah di mana kemudian si Daud ini sah jadi raja. Nah ini kelihatanlah belangnya Daud. Kelihatan belangnya apa saja? Selain dia itu menggunakan powernya, di abuse power sebagaimana dia jadi raja, dia memanfaatkan kuasanya itu untuk merebut Mikal ini. Bayangkan Bapak nanti baca di dalam 2 Samuel 3 itu dari ayat 1 sampai 21. Dia kirim ya Isi-Boset, ini saudaraan dengan Mikal. Bilang, gua sekarang adalah raja yang sah di sini. Jadi, gua minta ya, si saudara lu itu yang perempuan yang pernah gua pinang dengan mas kawin 200 kulit katan. Bayangkan ya Bapak Ibu. Mikal ini sudah sah menjadi istrinya Paltiel. Tapi dia minta balik setelah sekian purnama, dia tidak pernah ada hubungan lagi dengan Mikal. Sudah pasti itu diceraikan, karena tidak pernah lagi ada keadaan-keadaan yang kemudian membuat pernikahan ini layak dipertahankan. Wong sudah Alkitab kasih tahu kok, sekarang Mikal sudah nikah dengan seorang bernama Paltiel dan dikatakan sah. Dan kali ini dia datang kepada Isi-Boset. Tolong ya, ambil saudaramu yang perempuan itu, perempuan yang pernah kupinang dengan 200 kulit katan. Sampai di titik ini Bapak Ibu, Daud itu melanggar hukum Musa yang ada di dalam Ulangan 24 ayat 4. Saya baca ya Ulangan 24 ayat 4. Ulangan 24 ayat 4 mengatur soal kalau seorang suami atau istri kemudian menceraikan pasangannya lalu kemudian tiba-tiba dia kemudian ambil lagi, itu justru malah bertentangan dengan hukum. Ulangan 24 ayat 4. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu. Di situ ada hukum tentang perceraian. Jadi Daud ini sebenarnya kalau dilihat dari kisah itu, dia sudah di titik membiarkan Mikal ini kering, dalam arti tidak pernah disentuh dalam hubungan seksualitas dalam kerangka perjanjian. Selain dia dibiarkan kering, tidak disentuh, tidak diapa-apakan, lalu dia tinggalkan begitu saja dan kini dia menjadi istrinya orang dan sah pula dikatakan. Tapi kemudian dia menggunakan kuasa itu untuk merebut kembali perempuan ini yang notabene sudah bukan lagi menjadi istrinya. Bayangkan ini Bapak Ibu. Betapa si Daud ini sampai di titik itu bejat.
Waktu dia mau bawa Mikal ini kembali ke istana, dia bahkan sudah koleksi, maafkan ya pakai kalimat ini, koleksi 6 perempuan yang lain sebagai istrinya. Membayangkan dia, jadi koleksi trofi ya. Oh, istri saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sudah punya anak. Dan sampai di bagian itu kita tidak dikasih tahu bahwa sungguh-sungguh si Daud ini benar-benar mengasihi. Tidak ada kalimat itu. Yang ada adalah Mikal ini dibiarkan saja di istana itu. Tidak pernah diapa-apakan, tidak pernah disentuh, tidak pernah dikecup secara mesra atau apapun namanya. Tidak pernah. Dia hanya simply dibawa pulang dari si Paltiel, ditaruh di istana Daud. Sampai-sampai Bapak Ibu, waktu si Isi-Boset ini bilang ke Paltiel. Paltiel tuh nangis-nangis di sepanjang jalan. Nanti baca di dalam 1 Samuel 19, 2 Samuel 3. Itu si Paltiel ini pulang setelah menyerahkan Mikal, nangis sepanjang jalan menuju ke rumahnya. Waduh, Daud ya, luar biasa bejatnya. Dan sampai bagian ini Bapak Ibu, kita nggak melihat bahwa kisah Mikal ini ada nuansa harapan yang ya mendatangkan harapan gitu ya. Ada nuansa yang mendatangkan secerca harapan di dalam hidupnya. Nggak ada. Sampai pada detik itu, kita tidak mendapatkan apa-apa yang membuat Mikal itu kemudian punya nuansa untuk berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan, ironinya, nanti di dalam kisah 2 Samuel 6, kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam kisah 2 Samuel 6, itu ada kisah di mana tabut Allah hendak dipindahkan ke Yerusalem. Nah, di bagian ini nanti ada kisah di mana mirip sebagaimana Mikal itu pernah mengeluarkan Daud dari jendela istana. Maka keluarlah sebuah motif di mana si Mikal ini melihat dari jendela istana sebuah perilaku Daud yang menari-nari dengan ya telanjang dada gitu ya. Dia menari-nari seperti orang gila sambil nanti ada tabut perjanjian itu untuk dibawa. Jadi dia membawa tabut lalu tapi dia menari-nari dengan gila. Tapi Mikal menafsirkan itu secara negatif. Nanti Bapak Ibu lihat kalimat itu di dalam 2 Samuel 6 di ayat 20. 2 Samuel 6 ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi bayangkan bahwa saat si Daud ini habis menari-nari dengan gila sambil telanjang dada, dia pulang ke rumah tapi tidak disambut baik oleh Mikal. Bapak Ibu, ini jangan bayangkan ini settingannya di kamar, bukan. Ini bayangkan baru masuk dari istana, baru masuk dari luar menuju istana. Yang pasti di istana Daud itu pasti ada pengawal, ada anjing, anjing belum bisa jadi pelihara di situ, belum. Ada istana lah, atau ada pengawal dayang-dayang lah, lalu lalang. Sehingga waktu dia masuk, datanglah Mikal. Oh, kamu ya, Daud, seperti orang hina ya, kamu padahal menelanjangi dirimu seperti orang gila. Bayangkan ini ya, Bapak Ibu. Ini sama halnya dengan kalau orang menjalin sebuah relasi cinta kasih, terus either suami atau istri marah-marah di depan publik. Kamu ya, kelakuanmu itu nggak tahu diri ya. Ini di terminal, padahal di terminal ya. Marah-marah pokoknya di depan orang. Oh, gila, ada suami lagi marah-marah dengan istrinya. Pastilah kalau misalnya istrinya yang menuding suaminya, tidak mungkin ada sebuah relasi harmonis terjadi di situ. Apalagi kalau seorang laki-laki digores, dia punya pride-nya sebagai laki-laki. Oh, perempuan, kamu ini kerjanya siang malam, nggak tahu saya sudah capek ini. Di depan publik, bukan di kamar, di hadapan banyak orang. Itu pasti suami akan sangat sering kita jumpai orang-orang seperti ini membalas perkataan istri. Tidak akan pikir panjang lagi untuk kayak, oh lu kasih pisau, lu gores gue pakai 1 pisau, gue gores lu pakai 3 pisau. Nggak mungkin Daud itu kayak
Gini loh istriku yang tercantik ya, yang satu di antara 6 yang lainnya. Kamu adalah belahan jiwaku. Aku ini baru pulang loh dari Yerusalem. Jauh banget loh itu. Kamu tahu nggak? Sepanjang jalan itu aku telah dikasih matahari 4. Panas sekali bauku nih. Aduh, aku keringatan. Lihat di Banjarmasin ini saya punya keringat itu harus dikasih Rexona loh supaya nggak bau-bau badan seperti ini. Kamu tolonglah mengerti saya. Coba bayangkan Bapak Ibu, tidak ada cerita seperti itu di situ. Daud langsung ngomong ya di ayat 21. Bukan minta Mikal, Mikal kamu salah. Saya memang telanjang tuh, telanjang dada. Agak kayak orang gila, sarafnya putus satu. Lalu kemudian sebenarnya ada kisah saya membawa tabut perjanjian loh, memindahkan itu dari Yerusalem ke sini. Memindahkan dari tempat itu Bet Edom ke sini, ke Yerusalem. Kamu mengerti dong, saya sudah terlalu panas. Kulitku hitam legam, lihat kalau matahari menerangiku, ini wajahku jadi merah sekali, terbakar rasanya. Tolong kasih dong lidah buaya, Bapak. Gak ada seperti itu, Bapak. Bapak Ibu akan lihat bahwa Daud itu berkata begini. Ayat 21. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan, dengan menyingkirkan ayahmu dengan segenap keluarganya. Gila ya. Dengan menyingkirkan ayahmu itu, si Saul itu, dan sanak saudaramu, segenap keluarganya, untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bagus sih ya, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Tapi yang dimana aku sudah ditunjuk menjadi raja yang sah dengan menyingkirkan Saul, papamu itu, dan saudaramu segenap keluarganya. Waduh. Padahal Yonatan itu sangat mengasihi Daud. Tapi di bagian itu bahkan dia berani bilang kepada Mikal. Ini kayak ada luka ya Bapak Ibu, dikasih garam. Sudah ada luka, bukannya diperlakukan baik-baik, tapi ditaburi garam, makin ditaburi garam. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu itu dengan segenap keluarganya untuk menunjuk aku sebagai raja. Wah gila. Kalimatnya ada rohaninya di belakang. Tapi ada alasan yang membuat orang itu makin marah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Apa kira-kira reaksi Mikal ya? Setelah dia pernah ditinggal 2 kali lebaran, 2 kali Natal, 2 kali Paskah. Ini lebih Bang Toib gitu ya. Gak ada kabar sama sekali. Terus dia gak pernah dikasihi, dia tidak pernah diajak ngobrol. Kan kalau perempuan itu dia punya kosakata terlalu banyak ya. Kita laki-laki menurut ini penelitian cuma sekian ribu kata. Kalau perempuan itu ratusan ribu kata. Kadang-kadang ya Bapak, ini sedikit cerita gitu ya. Ada momen dimana kalau perempuan itu lagi kayak tanya ya. Menurutmu aku bagaimana? Kadang-kadang kita laki-laki yang berpikir, oh ini butuh jawabannya. Tapi ternyata itu sekedar cuma butuh telinga untuk didengar. Ini Bapak Ibu sebel banget kalau lagi capek gitu ya, datang istri. Beb mau nanya dong, kalau gini gimana? Oh, yang ini. Enggak, kamu nggak perlu jawab. Saya hanya pengen cerita. Ya capek bener ya. Saya baru pulang gitu ya. Saya baru capek belajar segala macam. Ini. Lah dia cuma pengen dibutuh telinga saja. Kadang perempuan itu butuh telinga saja pun dia begitu sudah senang sekali hatinya. Dan bayangkan ini, Mikal tidak pernah ada telinga yang bersedia untuk menjadi pendengar. Tidak ada telinga yang mana Mikal itu bisa kemudian menyendengkan seluruh mulutnya kepada telinga untuk sekedar didengarkan. Tidak ada. Tapi bayangkan Bapak, sampai di detik itu Mikal itu dikasih respon sedemikian. Meskipun Daud berkata, di hadapan Tuhan aku menari-nari, ayat 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Keren ya. Engkau akan memandang aku rendah. Tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Nah unik Bapak Ibu, saya mereview, mengumpulkan beberapa komentari, baik dari Matthew Henry, John Calvin,
sampai seluruh komentar yang bersifat injili, saya menemukan bahwa Daud ini sungguh bagus. Kalimatnya ini rohani sekali. Tapi saya menemukan ada dua scholar berkata, kalimat ini kalau lihat ujungnya, oke. Tapi kalau lihat awalnya, sampai dia bilang, di hadapan Tuhan yang telah menjadikan aku sebagai raja yang sah, sambil menyingkirkan papamu, ayahmu, dan segenap keturunannya, aku. Wah, ini bukan kalimat yang pantas yang boleh keluar dari mulut Daud. Ini justru adalah kalimat tinggi hati. Dari mana kita tahu? Setelah ini Bapak Ibu, muncul kisah Batsheba. Nggak tahu lah, habis perang tiba-tiba dari Saul, bukan kalimat yang rendah hati. David Garland pernah bilang, dalam bukunya dia pernah bilang begini, kalau ini adalah kalimat yang rendah hati, harusnya waktu itu Daud benar-benar kehidupan rohaninya benar-benar pulih, dan seharusnya tidak ada kisah dia lagi turun moralnya lagi, lebih turun lagi. Tapi kita jumpai setelah pasal berikutnya, dia jauh makin turun. Again, kalau lihat dari belakang, kita akan bilang Daud ini sangat rohani. Tapi kalau digandeng dengan kalimat sebelumnya, kita melihat bahwa kalimat Daud ini adalah kalimat yang menyakitkan seorang perempuan yang pernah mengasihi dia, yang pernah ditinggalkan, dibiarkan kering oleh Daud, tapi tidak pernah disentuh di dalam kerangka pernikahan, dalam covenant yang sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan perempuan ini yang bahkan sudah pernah mencicipi cinta kasih dengan suaminya yang benar-benar mengasihinya, diambil, dan Daud benar-benar melanggar hukum Musa tentang perceraian. Dan kini sekarang dia mengungkapkan kalimat yang sambil menusuk Mikal, dikasih ditabur garam. Dan Bapak Ibu akan lihat nanti di dalam 2 Samuel 6 ayat 23. Dikatakanlah begini, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kita nggak dikasih tahu ini mandul atau tidak. Kita nggak mendapatkan sebuah anggapan sebagaimana kalau misalnya kisah Hana, dia tidak mendapatkan anak, dikatakan memang Tuhan menutup kandungannya, rahimnya. Kalau Sarai tidak punya anak, dikatakan memang dia memang mandul dan Tuhan sedang menutup kandungannya. Kalau Ribka juga dikatakan dia belum punya anak, memang Tuhan dikatakan di situ menutup kandungannya. Nanti ketika dia punya anak baru, oh Tuhan ingat kepada Ribka, Tuhan ingat kepada si Hana. Iya. Tapi di bagian ini kita diberitahu bahwa Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Kita tidak dikasih tahu apakah si Mikal ini mandul atau sama sekali tidak pernah disentuh oleh Daud. Karena again sekali lagi, dia sudah ditaruh di istananya Daud. Berarti dia tidak pernah lagi berelasi dengan Paltiel. Tapi ungkapan ini Bapak Ibu, bagian akhir ini ungkapan yang sangat naas karena kepahitan yang diterima oleh Mikal itu berlapis-lapis sampai pada hari akhirnya bahkan dia tidak punya anak. Mungkin bagi kita agak mungkin berpikir kok apa hubungannya dengan anak-anak itu menyusahkan gitu ya. Nggak mungkin lah menyusahkan ya. Kalau anaknya bagus, oke lah. Tapi kalau ini anak keras kepala, memang ini bibit dari mana ya? Nah, mungkin kita ada bilang memang anak ini menyusahkan. Dalam terang dunia timur dekat kuno maupun juga dalam perjanjian Israel, kalau banyak anak berarti memungkinkan munculnya harapan Mesias. That's why nanti Bapak Ibu, kalau baca di dalam Kejadian pasal 4, si Hawa itu berkeinginan ketika dia keluar anaknya, dia itu langsung, oh inilah dia yang dikatakan sebagai benih perempuan itu. Ternyata bukan, Kain. Lalu nanti dia sampai pada akhirnya dikasih tahu bahwa dia meminta kepada Tuhan dan kemudian Tuhan memberikan dia gantinya Habel, itu adalah Set. Berarti bagi orang Israel, anak itu banyak anak bukan banyak rezeki. Tapi banyak anak itu memunculkan harapan Mesias dan mereka itu dikatakan berpengharapan. Karena anak yang banyak ini justru memungkinkan munculnya Mesias yang sudah lama dinanti-nanti sejak Kejadian 3 ayat 15 itu. Tapi bayangkan bagi seorang perempuan
yang tidak mendapat anak sampai hari matinya. Berarti dia ini sudah tidak pernah dikasihi, dalam lingkungan keluarga itu dijepit oleh kebencian papa terhadap menantu, menantu terhadap mertua, dan bahkan ketika dia mencicipi sedikit saja dengan Paltiel, langsung diambil lagi oleh si Daud, dan sampai hari matinya dia bahkan tidak mendapat anak. Berarti hidupnya benar-benar naas sekali. Bayangkan ya Bapak, ini Mikal ini muncul gara-gara Daud ya, gara-gara Daud. Kisah ini kemudian tidak mendapatkan kayak solusinya apa? Solusinya apa ya? Mikal itu kita nggak dikasih tahu bahwa Mikal ini ada dapat hal yang terang dalam akhir hidupnya. Kita seolah-olah dikasih tutup yang bukan kayak happily ever after gitu ya, yang kemudian udah mereka itu benar-benar bahagia sampai selama-lamanya. Enggak loh, ditutup dengan keadaan yang sungguh-sungguh naas dan ironi. Tapi Bapak Ibu, ini adalah bagian yang perlu kita perhatikan bahwa jangan sampai gini ya, kan sebagaimana Mikal itu tidak pernah mungkin bisa memilih keluarganya, dia tidak pernah bisa memiliki hak prerogatif atau hak untuk menuntut bahwa dia ingin hadir di mana, lantas dipenuhi oleh Allah dan tidak punya hak itu, sehingga dia belajar untuk kemudian menikmati anugerah Tuhan dengan ditaruh di dalam keluarga, di tengah-tengah ada Saul, ada Jonathan, dan ada saudara yang lain, dan ada Daud di situ. Dengan kata lain, Mikal ini sebenarnya sedang belajar untuk menerima anugerah Tuhan dalam bentuk yang common, yang oleh dunia juga rasakan, yaitu adalah keluarga. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah bisa memilih papa mama, tidak pernah bisa memilih saudara, tidak bisa mendesain anak. Saya pengen anak saya pertama ini dokter, yang kedua ini hukum, gak bisa. Nah ternyata dia suka sepak bola, nah yang satu ini hobinya aneh bener, koleksi manga lah, anime lah segala. Oh, ini paling nggak sesuai dengan harapan orang tua. Tapi bayangkan, sebagaimana orang tua belajar untuk menerima anugerah Tuhan melalui kehadiran anak ini, maka si anak ini juga belajar untuk menghayati anugerah Tuhan dengan menerima kehadiran orang tua. Tapi jangan sampai Bapak Ibu, sebagaimana ini terjadi pada Mikal, muncul keadaan di dalam keluarga itu seperti halnya yang dialami oleh Mikal. Dalam artian, keluarga tampaknya sepertinya diberikan berkat oleh Tuhan, ya. Ada Daud di situ, katanya disertai oleh Tuhan, dan segala perbuatan tangannya Tuhan memberkati. Oh, Saul juga dia diurapi oleh Tuhan, ya. Tapi ternyata di tengah-tengah ini, dalam segala pergolakan ini, ada di tengah-tengah keluarga itu Mikal yang muncul. Cerita ini mau memberitahu bahwa pernah terjadi di dalam sejarah keselamatan ada Mikal karena ada keluarga yang bahkan lebih menyakitkan daripada musuh. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, adalah lebih menyakitkan perkataan orang dari dalam sendiri dibandingkan orang luar ya kan. Kalau misalnya saya nggak kenal dengan Eden ya, saya bilang, Eden, kamu kurang ganteng dibanding saya. Eden, ya apa? Lo kamu lo gak tentu aku lihat terus kok. Lah kamu gak pernah WA saya. Dia bilang, puji Tuhan, saya gak pernah ada relasi dengan kamu. Oh dia akan bilang, ya gak apa-apa lah. Memang aku, ya terserah kamu lah. Kayaknya saya lebih ganteng lah. Tapi kalau kamu keluar pernyataan seperti itu, saya juga gak tersakiti. Tapi tiba-tiba ada sahabatnya Eden. Sudah dikata bestinya dia. Kalau makan soto Banjar itu telur bagi dua. Kalau lagi gak mood, dikasih telurnya temannya ini kasih dia. Kamu sajalah. Wah, ini kayak lebih bagus ya, kayak kisah Daud dengan Yonatan. Terus kalau lagi lapar, udahlah kamu aja lah, kamu lagi masa pertumbuhan, padahal dia juga pertumbuhan, taruh lagi itu. Sudah besti-bestian. Lalu dibilang, Eden, kamu itu benar-benar gak tahu diri. Waduh. Oke ya, sampai di sini, fine, langsung blok. Tidak pernah lagi ada hubungan sama sekali. Lebih menyakitkan tuh, Pak. Bisa kayak ada nangisnya tuh. Orang dalam, ya ini bukan orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan. Orang dalam kalau menyakiti hati seseorang itu jauh lebih menyakitkan daripada orang luar. Bayangkan, Mikal ini berapa kali dia mendapatkan kesan yang buruk, perkataan yang menusuk
bukan dari musuh dari orang luar. Jangankan orang luar, musuh saja nggak begitu membuat dia kesakitan ya, tersakiti. Tapi ini justru datang dari keluarga sendiri. Sehingga Mikal itu sampai hari matinya itu tidak mendapatkan anak dan tidak punya pengharapan. Dalam artian yang lebih luas, berarti sebagaimana Bapak Ibu dan saya ada di dalam gereja ini, kita ini adalah satu keluarga kerajaan Allah. Tidak ada hubungan darah memang, kita beda rahim, tapi sama rahimnya, rahim Kristus. Kita dilahirkan oleh darah Kristus. Berarti engkau dan saya ini adalah keluarganya Allah. Saya adalah saudaranya Eden, Eden adalah saudaranya saya, Bu Lili adalah saudara saya. Kita ini saling bersaudara. Tapi akan sangat ironikan ya kalau misalnya di tengah-tengah keluarga ini, di antara kita itu ada saling sikap acuh tak acuh dan kemudian menimbulkan Mikal di tengah gereja Tuhan. Yang bayangan padahal harusnya sebagaimana kata Amsal 17 ayat 17, sahabat menaruh kasih. Kadang-kadang persaudaraan dengan orang lain bukan saudara, yang karena itu dihabiskan dengan waktu yang lama sekali. Itu seperti ada sukacita yang besar sekali. Dan saya pikir harusnya gereja kita itu punya sisi seperti ini. Bayangkan kalau misalnya saya punya pergumulan yang berat yang saya nggak tahu apa gitu ya. Contoh misalnya di hari depan apa gitu ya. Bayangkan kalau misalnya saya datang ke dalam gereja Banjarmasin, lalu disambut ya, ada senyumnya Bu Lili. Waduh, manis bener ya. Seperti dari surga. Ini bukan surga yang sana ya. Ini surga yang kita lah. Bukan pokoknya lapis ke-7. Waduh, lihat senyumnya Bu Nina. Waduh, terus lihat ramanya Pak Tony. Wah, Pak Jekron. Itu ada sisi kayak baru datang dengan banyak pergumulan ya. Langsung kayak wah, adem ya. Adem sekali. Bayangkan gini, begini Bapak Ibu. Saya pikir kita perlu memikirkan bahwa gereja kita kan kalau dalam nuansa pengajaran itu nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Kalau ditanya, apa kelebihannya gereja Reform? Semua orang konsensus di dalam Indonesia Satu Nusantara, pengajarannya oke. Tapi kalau ditanya, apa berkat selain pengajaran yang bisa diterima di dalam gereja Reform? Pendetanya, oke, selain pendetanya. Eksposisinya, oke, selain eksposisinya. Persaudaraan gimana? Apa itu persaudaraan? Wah, itu Pak Dedi aja gak ada salamin aku. Waduh. Atau lihat siapa ya? Pak Sati, waduh, saya nggak tegur sapa gitu. Waduh. Jadi ada nggak berkat Tuhan melalui jemaat di sini? Nggak ada. Tapi kalau berkat firman, kalau berkat pengajaran eksklusif, tapi kalau berkat jemaat nggak ada. Waduh. Bayangkan Bapak Ibu ya. Saya pikir sebagaimana Agustus pernah berkata, kalau orang itu mencintai Tuhan, harusnya dia juga ini ya, luapan kasih itu terlihat dalam hubungan interpersonalnya. Wajahnya itu benar-benar berseri-seri kayak, halo Eden, aku sudah lama gak jumpa dengan kamu. Gimana bro? Makin gagah ya kamu bro. Nah, saya pikir mungkin perlu ya, karena berarti kalau misalnya kita nggak seperti yang dikatakan oleh Agustinus ya, berarti selama ini pengajaran yang kita dapat itu benar-benar nggak embodiment, tidak membentuk seluruh tubuh. Sama seperti halnya ya Bapak. Makanya kan firman itu mau diparalelkan dengan kisahnya Israel. Sebagaimana Israel menikmati mana ini membentuk cara hidup mereka. Nah, dalam hidup sehari-hari, apa yang kita makan juga membentuk tubuh kita. Kalau saya membentuk ada 6 roti sobek di sini, gak mungkin saya makan padang tuh ya. Gak mungkin lah. Harus workout itu. Harus push up atau pull up atau makan serat atau apa, protein lebih tinggi, telur mungkin 6 butir segala macam. Kalau mau mengharapkan makan gula-gula, donat Jeko 24, terus tadi apa itu gorengan yang ada yang manis-manis lah, terus tepung-tepungan lah, terus kemudian santan yang luar biasa bergairah, itu sate kambing lah pakai kecap segala macam, nggak mungkin bisa membentuk tubuh yang bagus. Bayangkan, hanya untuk membentuk badan ada melon di sini, lalu ada pepaya di sini, lalu ada tekstur roti sobek di sini, lalu ada mangga, itu harus dibentuk oleh makanan. Nah sama, paralel dengan itu,
Berarti firman Tuhan ini akan membentuk tubuh Bapak Ibu Saudara, bukan hanya jiwa doang. Jangan pernah berpikir, ya ini makanan nggak kelihatan lah, ini hanya jiwa. Enggak, itu membentuk tubuh Bapak Ibu Saudara. Cara berelasi, cara berkomunikasi, Bapak Ibu akan dibentuk oleh firman Tuhan. Dan seharusnya kalau memang firman Tuhan itu membentuk diri kita, harusnya akan membentuk bagaimana cara kita itu berelasi dengan satu dan yang lain. Tidak hanya kita di hadapan Tuhan, tapi kita bersama dengan umat Tuhan yang lain, dan bersama dengan umat Tuhan yang lain kita berelasi di hadapan Tuhan. Saya pikir itu adalah hal indah untuk kita renungkan baik-baik. Berharap ya Bapak, dengan kisah ini kita tidak hanya melihat bagaimana ironinya Daud, tapi juga mengingatkan kita agar kita itu di dalam aspek membina keluarga itu tidak menimbulkan pribadi-pribadi seperti Mikal ini dalam sejarah. Tidak lagi menimbulkan hal ini di dalam sejarah. Sehingga Bapak Ibu kemudian akan menikmati berkat Tuhan bukan hanya melalui firman, tapi juga sisi relasi di antara sesama manusia dan bagaimana kita ini berelasi di hadapan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Nah, saya sampai di sini, apakah ada diskusi mungkin di antara kita berkenaan dengan kisah ini? Kita ini perlu espresso ya Pak. Saya langsung. Ya Pak? Ini terkait dari 2 Samuel 6 ini terkait Mikal dan Daud ya. Selama ini kan yang pemahaman kita selama ini saya pahami apa yang dilakukan Mikal itu salah gitu loh, menghina Daud gitu loh. Oh, Iya kan, itu yang sering diomongkan ke kita gitu loh. Tapi ternyata dari point of view-nya Pak Doni hari ini, itu justru kita melihat bahwa itu seperti reaksi akibat pengabaian selama ini. Seperti itu. Ya itu yang tadi ayat terakhir, yang ayat 23, yang tidak mendapat anak sampai akhir hari matinya. Ada orang yang berkata bahwa itu hukum terhadap si Mikal karena menghina Daud seperti itu. Seperti itu. Tapi kan ternyata memang tidak dijelaskan juga sebenarnya apa yang terjadi. Jadi maksudnya apakah memang selama ini yang kita pahami konsepnya itu memang ada beberapa konsep atau seperti apa Pak itu? Karena seringkali yang orang memuja-muja Daud seperti itu dengan situasi ini gitu. Ya. Jadi konsep yang selama ini saya dapat itu adalah ketika Daud itu apa yang dilakukan selama ini adalah yang benar, yang dilakukan Mikal salah seperti itu Pak. Seperti apa tanggapan Pak Doni? Iya Pak, gini nah makanya tadi saya sempat berbicara bahwa ternyata yang ngomong seperti itu judgement ilahi itu banyak orang yang ngomong sih. Salah satunya ya Matthew Henry ngomong hal itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu cek di dalam komentarnya, Matthew Henry itu benar-benar langsung secara gamblang berbicara itu. Tapi gini, ya ada sekarang tawaran penafsiran yang bukan hanya datang dari penafsiran saja, tapi kita pun bisa melihatnya dengan menelaah kisah ini bagian demi bagian dari awal sampai pada akhirnya. Melihat benang merah ini seperti apa sebenarnya. Saya pikir itu ya. Jadi untuk nggak langsung jatuh ke dalam cara kita menafsirkan bahwa ternyata Mikal yang salah. Karena nanti kalau misalnya gini, kayak tadi, melihat konsistennya. Oh, kalau misalnya Mikal ini salah, berarti Daud ini benar dong. Tapi kenapa ya setelah Daud itu benar, ternyata hidupnya bukannya jauh lebih lurus ya, lebih baik di hadapan Tuhan, tapi malah makin turun. Berarti sebenarnya yang dilakukan Daud ini salah. Berarti cara kita mesti dekonstruksi. Maksudnya kita harus konstruksi ulang bahwa selama ini kita tahu mengenai Daud, ternyata nggak sebagus itu ternyata. Dan apa yang kita anggap mengenai Mikal ini bahwa ternyata dia itu awalnya meremehkan, kita mesti lihat dari sisi poinnya apa yang dikatakan oleh penulis bahwa ternyata Mikal ini nggak salah. Ya memang wajar kali, adalah hal yang wajar waktu dia mengemukakan hal itu. Sekaligus ini Pak, kan dia waktu dia lihat jendela itu, ini saya ambil dari David Garland ya, hanya dia doang yang menafsirkan hal ini. Si David Garland ngomong begini, sebagaimana Mikal itu pernah punya kisah Daud dengan
jendela istana. Kali ini dia menafsirkan hal yang sama. Hari itu dia ditinggalkan, dan hari itu lihat Daud dari sisi jendela. Dia menafsirkan sebagaimana masa lalu. Nah, David Garland ngomong begini. Nah, saya nggak menemukan di tempat yang lain ya. Tapi dia ngomong gini. Kadang ya orang seperti Mikal yang trauma dengan masa lalu akan menafsirkan kejadian yang ada di depan dengan cara framework masa lalu. Padahal belum komplit loh. Dia nggak lihat bahwa Daud itu sedang membawa tabut perjanjian. Dia nggak tahu itu. Yang dia lihat adalah ini lagi nari gila-gila kan. Kalau kita lihat ya Saul si Mikal itu cuma lihatnya betapa raja orang Israel menelanjangi dirinya. Berarti dia menafsirkan dengan frameworknya dia yang lalu dan dia tidak tahu kejadian yang utuh. So saya pikir ya melalui ini kan kita kayak oh selama ini saya caranya itu mungkin perlu diubah kali ya untuk melihat bahwa ternyata cara saya selama ini memahami Mikal nggak seperti itu. Apalagi misalnya tadi kayak ada gandengan kalimat-kalimat dari Daud yang seolah-olah memang dia sudah sudah dilegitimasi oleh Tuhan menjadi raja, tapi ada kalimat yang tidak sepantasnya keluar. Kok bisa? Ya, mungkin dengan mempertimbangkan seperti itu kita perlu konstruksi ulang supaya kita nggak salah membaca kisah-kisah di dalam Alkitab dan nggak salah untuk menafsirkan. Kan again ya Bapak Ibu, kan kita waktu membaca ini kan sekaligus menafsirkan sebenarnya sambil menafsirkan, walaupun nggak tentu lihat komentari misal siapa-siapa, tapi kan dengan cara lihat ini, oh selama ini saya salah caranya. Jadi apakah konsep yang dianut oleh yang itu salah juga Pak? Maka makanya kalau bagian ini kita bisa, kan ada sisi kadang-kadang ada yang ambiguitas, kita coba untuk kayak apa namanya, kayak memelihara dua-duanya di antara ketegangan ini. Tapi kalau saya bagian ini, saya akan memilih untuk yang ini. Sebelumnya saya juga punya apa namanya, saya diberikan informasi penjelasan bahwa Mikal selama ini salah parah loh, karena dia tuh menghina Daud, benar. Waktu saya baca ulang lagi, loh enggak, si Daud ini memang bejat. Dia ini bejat sekali. Bahkan ada keterangan-keterangan dari para peneliti Alkitab yang sekarang lebih baru. Dia bahkan itu udah urusan rumah tangga aja benar-benar mencoreng pernikahannya si Mikal yang kali kedua. So saya pikir mungkin kita perlu konstruksi ulang untuk memikirkan ulang bahwa selama ini apakah pemahaman yang ini perlu dipertahankan atau saya harus beralih ke sini. Kalau saya akan beralih ke sini. Apakah itu berarti bahwa apa yang dilakukan Mikal itu tepat? Yang oh enggak, saya yang mengomentari Daud itu Pak? oh enggak juga. Dia kan nggak melihat itu secara utuh ya Pak. Dia nggak tahu bahwa itu sedang ada peristiwa untuk memindahkan tabut perjanjian. Jadi yang dia lakukan pun nggak tepat. Tapi adalah nggak tepat kalau kita punya kesimpulan bahwa cara dia menghina Daud ini membuat dia sampai pada matinya tidak mendapatkan anak. Seolah-olah Tuhan benar-benar menutup rahimnya dia. Padahal nggak dijelaskan loh. Begitu sih Pak. Jadi kalau tanya, again, yang dilakukan Mikal tepat atau tidak? Tidak. Tapi maksudnya cara kita waktu menyimpulkan sampai bagian akhir itu, hopefully jangan sampai kemudian berkesimpulan bahwa ternyata si Mikal ini karena menghina Daud, ya dia dikasih hukuman ilahi dari Allah sehingga dia tidak mendapatkan anak. Nah itu yang perlu apa namanya, dikonstruksi ulang. Tapi adakah kemungkinan memang kondisi Mikal itu memang hukuman dari Allah Pak? Oh, tapi kalau saya baca Pak, ini nggak ada sampai bagian itu. Karena gini, kalau sampai ada bagian itu, soalnya ada pola-pola di dalam perjanjian lama selalu akan mengulang bahwa kalau si Sarai itu tidak dapat anak, memang Tuhan sedang menutup. Dan kemudian nanti ada muncul Tuhan ingat padanya untuk membuka kandungannya. Tapi dalam bagian ini enggak, kayak silent gitu. Jadi sebagaimana kisah-kisah yang lainnya, kayak misalnya Daud itu dikatakan tadi oleh Saul lihat Tuhan menyertai, kan tapi kan caranya nggak benar toh. Kan kita nggak mungkin bilang ya benar lah disetujui oleh Tuhan kok, karena yang sekarang dia hancurin ini bangsa Filistin, kafir lagi. Oh tapi Tuhan nggak pernah ada omongan itu kok, nggak ada statement itu. Dan itu malah cara kafir malah melakukan itu. So sama, kalau Tuhan bilang itu adalah hukuman ilahi, ya sepatutnya ada hal itu. Tapi kan kita dikasih tahu cuma begini, Mikal tidak mendapat anak sampai hari matinya. Jadi ini kayak ada pola dia itu dibiarkan kering.
di dalam perjanjian lama itu si Sarai itu pernah ada satu titik dikatakan dia dibiarkan kering, tidak pernah disentuh. Sebagaimana Tuhan kalau tidak beranugerah akan memunculkan keos padang gurun, maka kalau seorang suami tidak menyentuh oleh istri, ini gambaran seperti halnya kering gitu. Apa ya? Ada bahasanya kayak hanging dry gitu, dibiarkan kering. Nah sama Mikal ini dalam bahasa aslinya itu dibiarkan kering. Jadi seolah-olah nggak ada sentuhan kasih dari Daud sama sekali. Begitu sih Pak. Ya, apakah ada lagi Bapak Ibu? Jadi pola seperti ini akan berulang sebenarnya. Bapak Ibu kan lihat bahwa Alkitab kita itu sebenarnya sudah pernah kayak memberikan echo di bagian sebelumnya. Sehingga that's why kalau kita membaca Alkitab itu penting untuk lihat pola-pola ini. Supaya kita nggak langsung punya apa ya, kayak setuju dengan ya katakanlah penafsiran yang lama meskipun dari seorang teolog yang besar sekalipun. Ya Pak? Ya, ini saya jadi ingat cerita ini Pak yang mas kawin juga. Mas kawin? Ya, waktu si Kem mau mengawini Dina, saudara itu si Ruben dengan Simeon dengan Lewi. Nah itu kan di Simeon dengan Lewi meminta agar seluruh bangsanya disunat. Nah itu bukan 200 lagi, itu satu suku bangsa disunat semua itu. Nah mungkin si Saul mungkin dapat ide mungkin dari situ kira-kira. Nah terus yang kedua yang paralel sedikit itu si Simpson. Simpson waktu istrinya dikawinkan lagi sama mertuanya dia marah kan, terus dia bakar ladangnya orang Filistin. Nah terus orang Filistin marah, istrinya dengan mertuanya malah orang Filistin yang bakar gitu akhirnya. Apakah itu ada kaitannya dengan kejadian ini gitu? Maksudnya kemiripannya gitu. Tapi ini sangat tragis karena istrinya dengan mertuanya dibakar orang Kristen, bukan cuma diambil lagi tapi dibakar malah. Kalau dibilang ada kemiripan ada Pak ya. Makanya tadi bahwa ternyata cara orang untuk kayak meminang seorang perempuan untuk jadi istrinya ini ternyata adalah satu konsensus yang umum di dalam dunia timur dekat kuno, cara kayak gitu. Ya that's why kalau misalnya lihat berkaca dari Simeon dan Lewi, itu kan tujuannya bukan untuk benar-benar pengen bangsa dari kerajaannya papanya si Kem ini untuk menjadi bagiannya. Jelas kok dia marah karena adiknya dicemari. That's why kan dia bilang seluruh kota laki-laki sunat dulu ya. Jadi lagi pakai sarung kali ya. Wah, kesakitan tuh. Wah, ini saatnya. Jelas kok dikasih tahu bahwa ternyata Simeon dengan Lewi itu mengeluarkan ide ini bukan benar-benar tulus untuk taruh mereka menjadi bagian part of perjanjian. Jadi ini akal-akal bulus ya. Dan pola ini muncul di Simpson benar. Jadi Israel memang harus strategi perang dari dulu gitu. Oh, saya nggak berani bilang gitu kan. Wah, itu seolah-olah Tuhan boleh ya oke lah. Strategi perang. Ya, itu sama aja kayak gini Pak, kayak tadi Yefta bilang pokoknya anak siapapun yang keluar dari pintu ini boleh gitu. Tuhan oh ya kan nazar gitu tuh. Nah ini kan kita selalu punya persepsi gini kan nazar memang sepatutnya harus ditepati. Nah, tapi gini, apa iya? Kita mesti tanya lebih jauh, apakah nazar itu anak perempuan lagi layak dieksekusi? Iya. Tuhan sampai hari itu diam. Dan hati-hati dengan Simpson ya. Simpson itu kan ketika dikatakan Alkitab ya, ketika roh Tuhan hinggap terus dia buat keributan. Bapak Ibu jangan punya pandangan, oh kalau Tuhan itu ada di situ ya. Oh harusnya ada keributan tuh. Benar tuh kalau harusnya kayak Toronto Blessing. Oh enggak bisa gitu dong, enggak gitu. Lihat Tuhan itu ada sisi di mana dia tidak menyatakan apa-apa dan kita nggak boleh langsung kemudian mengklarifikasi atau menyetujui bahwa ini benar-benar pekerjaan. Oh, nggak bisa. Ya, that's why dengan ada pola-pola ini harusnya menolong kita untuk lihat, oh ternyata ini Tuhan nggak berkenan gitu.
sekalipun naratornya kasih tahu dan Tuhan memberkati pekerjaannya Daud misalnya. Nggak bisa begitu. Mm-mm. Simpson itu agak unik lah, itu hakim yang agak lain. Iya. Ada nih satu lagi tentang ayat 21 itu. Saya juga dapat Di itu 2 sampai 6 ayat 21. Itu kan Ya. juga ingat ya tentang tentang pernyataan Daud yang di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dengan segenap. Itu kan Pak Daud itu bilang itu adalah sesuatu yang sebenarnya kasar kan sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa aku loh yang ini, ada kesombongan gitu, kesannya gitu. Tapi faktanya memang Tuhan kan memang pada setiap Allah kan sudah memang menyingkirkan Saul untuk memilih Daud gitu. Apakah memang itu memang sebagai bentuk kesombongannya Daud atau memang sebenarnya dia menyampaikan fakta seperti itu kepada Mikal? Kan kalau misalnya menyingkirkan itu gini, nah ini gini, apakah sungguh Tuhan itu kalau dibilang menyingkirkan ya, berarti Tuhan itu gini mesti dibaca mesti ini ya. Atau terjemahannya yang justru yang gimana gitu Pak? Ya maksudnya gini, kan ini jadinya begini Pak, Tuhan itu di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyingkirkan ayahmu. Jadi mau bilang bahwa ya Daud ini saya itu raja loh ya. Tapi waktu saya mau dinaikin jadi raja, ini singkiran ayahmu. Oke, satu sisi itu benar ya. Ada sisi kan dibilang bahwa aku tidak lagi berkenan kepada Saul. So makanya aku akan mengangkat raja yang kepadanya hatiku berkenan ya. So Daud itu adalah raja yang diperkenan Tuhan. Tapi bukan berarti gini. Oh iya, Tuhan itu ternyata berkenan sama saya. Kamu tuh harusnya disingkirin. Ini kan harusnya nggak boleh ada tuh. Ini kan justru mengungkapkan arogansinya Daud tuh ya. Mau bilang ya kamu tuh nggak layak. Sekarang saya. Loh buktinya adalah sekarang pemerintahannya kamu sudah nggak lagi dilegitimasi dan Samuel adalah imam yang saat itu telah mengurapi akulah. Tapi waktu aku diurapi kamu harus disingkirkan. Dan uniknya tidak bilang hanya dia loh. Dan keturunannya. Kan itu apa ya? Kayak mau bilang gini, kan dalam lainnya kerajaan Israel itu kan selalu kayak dari papa nanti turun ke anak, kayak gitu. Nih, papamu dan seluruh lainnya. Wah, gila itu arogansi. Enggak humble. Begitu sih, Pak. Ya, that's why Bapak Ibu kita lihat ya bahwa nanti nggak hanya Daud loh. Nanti Bapak Ibu lihat ya, Salomo itu jangan pikir dia adalah raja yang sah untuk melanjutkan warisannya Daud. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya Salomo itu lebih parah. Dia menjadi raja pakai orang dalam, ordal. Siapa ordalnya? Mamanya. Mama ini ras terkuat di muka bumi. Nanti Bapak Ibu lihat, baca deh. Itu Salomo ini kalau baca dengan baik ya, aduh, ternyata ini bukan raja yang sepatutnya. Dia malah menggunakan skema-skema politik untuk dia itu bisa bertahta. Tapi unik ya, Tuhan tetap menjaga warisan ini. Dan unik ya Bapak Ibu, kan waktu dibilang nanti Mesias akan turun dari keturunan perempuan, saya mau tanya deh, keturunan perempuannya kan dari Yehuda. Dari Yehuda yang mana? Pernah tahu ini nggak? Yesus itu lahir nanti memang dari keturunan Yehuda, tapi dari Yehuda yang mana? Maria itu dari keturunan Yehuda yang mana? Bukan dari Salomo loh. Dari Nathan. Jadi dari garis keturunan Daud, ini ada dua. Ini Salomo nanti terus Yusuf. Yang ini Nathan, bukan Nabi Nathan ya. Nanti ada Nathan yang lain, nanti coba baca Nathan. Ini nggak terkenal sekali. Nah ini munculnya Maria. Nah ini.
Nah, garis keturunan Yehuda yang gak terkenal inilah Yesus lahir. Dari Daud sih, tapi bukan dari Salomo. Salomo ini nanti ke bawah ini Yusuf. Tapi kalau yang ini Nathan, ini Maria. Nah, Yesus itu dari sisi Nathan itu. Ya, waktu kita bisa, oh ternyata bukan Salomo. Setelah lihat-lihat ya, oh ternyata bukan Salomo. Ternyata ada keturunan dari Daud yang nggak pernah sama sekali diberitakan Nathan ini siapa dan siapa, nggak pernah. Ternyata yang out of nowhere ini, yang benar-benar marginal inilah nanti muncul Maria, dan dari situ Yesus muncul. Sampai di sini ya Bapak Ibu, kita nggak ada lagi ya diskusi. Kita akan minum espresso by the way. Jadi berharap bagian ini bukan hanya menambah pengetahuan ya, untuk share kepada Bapak Ibu, juga untuk ada embodiment di antara kita, sekaligus untuk kita melihat bagaimana kelimpahan Alkitab untuk memperlihatkan kepada kita, dan kita untuk tidak lagi mengulang itu ya, hidup sebagaimana yang sudah dikasih tahu oleh Alkitab kita ini yang sangat agung ini. Sampai di sini, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kasih setia Tuhan atas hidup kami. Dan kami sangat berharap kepadamu kiranya Tuhan boleh memimpin hidup kami masing-masing. Dan kami mohon agar kiranya kegairahan kami, kecintaan kami untuk membaca firman-Mu itu membentuk seluruh keberadaan diri kami. Dan ini membuat kami untuk menghayati bagaimana seharusnya kami berlaku di tengah-tengah dunia ini. Pimpinlah masing-masing kami, setiap keluarga, setiap anak yang telah Tuhan karuniakan, dan kami berharap kiranya sebagaimana kami telah menikmati anugerah Tuhan, maka kami berharap generasi kami yang selanjutnya juga boleh menikmati anugerah Tuhan yang limpah. Berkatilah anak-anak kami, dan biarlah kiranya juga Tuhan pimpin hidup mereka, agar mereka semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Biarlah Tuhan juga memakai gereja kami untuk menjadi gereja yang dimana cinta kasih dari Allah Tritunggal itu tercermin di dalamnya, dan kami sungguh menghayati dan menghidupi di dalamnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Lalu kita